muliakan namamu selalu yang menolong hidupku. Shalom. Shalom. Ada sukacita sore hari ini, amin. Amin. Puji nama Tuhan bersama dengan saudara-saudara di tempat ini, bahkan saudara-saudara yang menyaksikan siaran dari rumah masing-masing. Mari bersama-sama kita menyiapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk kita datang kepada Tuhan pada sore hari ini. Karena Dia yang sudah begitu baik buat kita. Dia sangat baik, bahkan sungguh baik dalam kehidupan kita. Hingga kita boleh melewati hari-hari kehidupan kita sepanjang minggu ini atas pimpinan dan kasih sayang Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan dan kita mau katakan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagumnya Tuhan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagumnya Tuhan, ku melihat perbuatan ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita katakan ku bersyukur kepadamu ya Tuhan yang Allah kami. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa? Amin. Haleluya.
perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami boleh melewati minggu ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersehati, kami bersekutu ya Allah. Kami mengundang Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kuasa-kuasa yang tidak berkenan kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Tiada nama lain yang kami tinggikan, hanya nama Yesus Tuhan yang kami muliakan. Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu pada sore hari ini ya Allah. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Beri salam buat kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Hari ini hari yang Tuhan ciptakan buat kita, di mana kita bersama-sama boleh datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Tapi masih ada muka-muka yang belum bersuka. Mari beri salam kiri kanan, katakan kita bersuka dalam Tuhan. Mari keluar dari kursi-kursi saudara. Beri salam buat kiri kananmu, katakan kita bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersalam-salaman, katakan kita bersuka cita sore hari ini di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hey, bersuka men, bersuka dalam Tuhan, sekali bersuka men, bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang
bersukacita sekarang bersuka, bersukacitalah sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka cita. Saudara bersuka cita pada sore hari ini, amin. Karena siapa saudara? Karena Yesus di tengah-tengah kita, amin. Iya, haleluya. Dia yang menyukakan hati kita. Sukacita kami penuh di dalam Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau pokok puji-pujian kami. Engkau sumber sukacita kami Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan. Rahmatnya dia limpahkan. Rahmatnya dia limpahkan. Selalu baru setiap hari. Oh dalam Yesus ku kan bersuka. Sukacita. Amin. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan. Rahmat-Mu Engkau limpahkan bagi kami Tuhan. Rahmat-Nya Dia limpahkan. Selalu baru setiap hari. Oh dalam Yesus ku kan bersuka. Puji Dia. Puji Dia. Tinggikan namanya. Puji Dia. Muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur. Sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Mari memuji Tuhan bersama. Puji Dia, amin. Tinggikan nama, puji Dia. Puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, amin. Sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Ya Yesus, ya Yesus, sukacitaku. Ya Yesus, ya Yesus, sukacitaku. Amin. Haleluya. Amin, saudara. Masih memuji Tuhan bersama-sama. Ada sukacita masih sore. Haleluya, haleluya. Saudara percaya bahwa ada kuasa di dalam pujian. Amin, saudaraku. Dan Tuhan Allah kita bertahta di atas setiap pujian umatnya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya Tuhan, kami percaya ya Allah bahwa ada kuasa dalam puji-pujian. Dan sore hari ini kami terus memuji-muji Engkau ya Allah. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lahat.
kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Sungguh Tuhan Allah kita berkuasa, Allah kita berkuasa atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta. Tuhan Allah kita bertahta, amin, di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat. Jika Allah hadir, amin, di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Bersama-sama katakan, ada kuasa. Amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku. Haleluya, puji nama Tuhan. Kami boleh memuji-muji namamu Tuhan, karena Engkau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari-hari ini Tuhan, di saat-saat kami merasa sendiri, kami mencari kemanakah kami akan mencari, di mana kami bisa menemukan kasih yang sejati. Kami menemukannya di dalam Engkau Tuhan, karena Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau yang kembali memberikan kami kekuatan lepas kekuatan. Engkau yang memberikan kami pengharapan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemanakah kami mencari? Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Di manakah kami berseru saat badai datang? Yang kami tahu Tuhan, yang kami tahu, hanya Kau yang mampu memberikan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu.
kasih sejati, kasih sejati ya Tuhan. Kemanakah kami berseru saat badai datang ya Tuhan, saat badai yang kami tahu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu Tuhan. Kami butuhkan Tuhan, sentuhan tangan-Mu Yesus. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau. Haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan. Haleluya. Ya Tuhan, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan, kemanakah, kemanakah. Sore hari ini kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Kami katakan lewat pujian ini ya Allah, kemanakah kami berseru saat badai datang yang kami tahu ya Tuhan. Kami datang kepadamu ya Allah. Amin. Pulihkan segala sesuatu. Oh,
Kau Tuhan, kami perlu Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau yang sudah hadir di tengah kami Tuhan, melawati kami, jiwa-jiwa yang memerlukan-Mu Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu lawatan-Mu ya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terimalah pujian syukur kami pada sore hari ini Tuhan. Terimalah segala penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau hadir melawati kami semua. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin kembali hati kami diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau Roh Kudus, agar setiap firman yang kami dengar sore hari ini menjadikan rema, bahkan menjadikan kekuatan, sehingga bejana hati kami penuh dengan ucapan syukur. Kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami lawan setiap roh-roh ngantuk Tuhan, tapi kami memberikan ruang dan waktu. Biarlah kuasa-Mu Roh Kudus yang ada di tempat ini, bahkan ada di hati kami. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara diberkati Tuhan hari ini. Siapa yang bersuka cita hari ini boleh lambaikan tangan. Amin ya. Kita bersyukur kalau sampai hari ini saya dan saudara boleh ada sebagaimana kita ada di bulan September. Itu semua karena berkat Tuhan ya. Saya juga sahabat-sahabat yang menyaksikan siaran ini di rumah maupun di mana saja, tetap ada dalam kebaikan Tuhan, tetap ada dalam limpahnya Tuhan. Puji nama Tuhan. Sore hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan kembali. Karena saya percaya kehidupan Kristiani kita perlu diisi oleh makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Karena sekali lagi, firman Tuhan yang menjadi satu-satunya pondasi buat saya dan saudara, supaya kita bisa tetap bertahan di dalam perjuangan hidup ini. Amin. Yuk kita buka saja di dalam Ayub pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah menang atas pergumulan hidup ya. Menang atas pergumulan hidup. Ayub yang ke-7 ayat pertama berkata, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan ya. Puji nama Tuhan. Berbicara tentang menang atas pergumulan hidup, saya yakin dan saya percaya setiap kita yang hadir pada sore hari ini pasti di dalam hidup ini mengalami yang namanya pergumulan. Betul ya?
Ada yang mungkin hari ini sampai detik ini, sampai saat ini bergumul, berjuang buat sakit penyakit. Ada yang bergumul buat pasangan hidup. Ada yang bergumul tentang suami. Ada yang bergumul buat istri. Ada yang bergumul tentang punya keturunan. Ada yang bergumul buat anak-anak. Semua manusia di bumi ini tidak terluput, termasuk saya. Kita harus mengikuti alur cerita yang ada pergumulan di dalam hidup ini. Tapi firman Tuhan boleh katakan bahwa Ayub pun sebagai orang pilihan Tuhan, dia pun bisa melewati fase pergumulan hidup. Saya percaya kita semua yang hadir di tempat ini, bahkan saudara yang ada di rumah pun, saya percaya kalaupun sampai hari ini Tuhan izinkan pergumulan hidup itu tetap ada di dalam hidup kita, kita akan melewatinya bersama dengan Tuhan. Dan kita akan mengatakan, saya akan menang di dalam pergumulan ini. Amin. Ya, kalau dikatakan di kitab Ayub 7 ayat 1 dikatakan, bukankah manusia bergumul di bumi dan hari-harinya seperti orang upahan. Ya, Alkitab sendiri menggambarkan bagaimana manusia harus bergumul selama ada di dunia ini. Hal ini berarti bahwa setiap manusia tidak lepas atau tidak luput dari yang namanya pergumulan. Setuju ya? Ya, berarti semua kita tidak lepas, semua akan mengalami yang namanya fase pergumulan. Ayub sendiri menggambarkan bahwa hidup seorang manusia yang bergumul di bumi itu seperti hari-hari orang upahan. Bapak Ibu paham ya, orang upahan itu orang yang biasanya tuh bekerja setiap hari dan biasanya dia setiap hari itu akan dibayar. Nah makanya itu orang upahan. Identiknya kalau orang upahan tuh kayak kuli-kuli bangunan, buru-buru yang mungkin dia menjadi belum pegawai tetap. Bukan pegawai kontrak juga, tapi pegawai harian. Yang mungkin kalau hari itu dia kerja, dia dibayar. Namanya orang upahan. Tetapi kalau dia nggak kerja, ya nggak dibayar. Nah itulah hari-hari orang upahan ya. Nah orang upahan adalah orang yang berjuang setiap hari untuk bertahan hidup. Ini uniknya. Orang upahan adalah orang yang berjuang untuk bertahan hidup setiap harinya. Saya jadi ingat belasan tahun yang lalu. Papa saya salah satu pekerja orang upahan. Jadi waktu saya umurnya 5-7 tahun, setiap kali papa saya kerja si engkong, saya selalu ikut. Karena papa saya waktu itu kerjanya di toko material yang suka nganter-nganter barang pakai gerobak. Jadi ketika papa saya nganter barang ke rumah si A, ke rumah si B, saya ngikut. Ditaruh di atasnya. Jadi dari kecil itu memang saya sudah merasakan, oh ternyata cari uang itu susah ya. Cari uang itu butuh waktu, butuh pengorbanan. Harus melewati jalan-jalan gitu, panas terik, kalau hujan kehujanan, panas kepanasan. Tapi itulah suka duka yang namanya orang upahan. Dia harus bisa melewati fase itu supaya apa? Supaya dia bisa bertahan hidup untuk siapa? Untuk anak dan istrinya. Dan saya pun paham dengan fase ini. Karena saya sudah mengikuti papa saya semenjak dari kecil. Jadi ketika nganter barang, panas-panas, saya ikutin. Tapi mungkin karena orangnya yang punya rumahnya punya belas kasihan, saya sering kecipratan berkat. Entah dikasih coklat, entah dikasih makanan, entah dikasih minuman. Tapi itulah saya melihat, oh ternyata perjuangan seorang ayah seperti ini. Itu namanya orang upahan. Begitu juga dengan saya dan saudara. Walaupun mungkin hari-hari ini kita nggak seperti orang upahan. Tapi yang namanya pergumulan pasti setiap hari ada ya. Kalau tadi Herlina bilang kadang masalah A udah selesai nambah lagi masalah B. A belum selesai, B datang. B belum selesai, C datang. Itulah namanya pergumulan ya. Nah sekarang ada 3 rahasia atau 3 tips buat saya dan saudara bagaimana kita bisa menang di dalam melewati
pergumulan hidup ini. Yang pertama yang mau saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara adalah satu, miliki apa? Iman. Kita baca yuk. Ibrani 11 ayat yang pertama, hitungan ketiga ya. Biar sama-sama nggak ngantuk. Karena tadi habis makan apa tuh? Jagung, takutnya pada ngantuk Bapak Ibu ya. Ibrani 11 ayat 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi poin pertama untuk saya dan saudara bisa menang di dalam pergumulan hidup ini, kita harus memiliki iman ya. Karena iman dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, yang tidak kita harapkan, tapi kita percaya bahwa itu ada. Ya, jangan sampai kita nih Kristennya Kristen Thomas. Kita mau lihat Tuhan Yesus dulu, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus hidup, baru kita percaya. Itu bukan iman. Tapi iman justru dimulai dari sesuatu yang tidak pernah kita lihat, tapi kita percayai itu ada. Amin. Itu ada. Kita harus miliki iman. Justru kalau kita memiliki iman, seberat apapun persoalan yang hari-hari ini saya dan saudara hadapi, kita tidak akan menjadi orang yang gugur di tengah jalan. Karena apa? Karena kita punya pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Karena kita punya iman yang teguh, iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang tidak pernah tergeserkan oleh apapun. Mungkin bisikan tetangga kiri dan kanan, omongan tetangga kiri dan kanan sering kali melemahkan kita. Tetapi kalau kita punya pengharapan terus sama Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Amin. Karena saya dan saudara memiliki iman. Iman itu perlu dibangun lewat apa? Lewat persekutuan setiap hari dengan Tuhan. Amin. Kita nggak akan punya iman yang kuat kalau doa kita ke gereja kita bolong-bolong Bapak Ibu. Betul ya? Gimana kita mau kokoh? Gimana kita mau kuat? Kalau hari ini ke gereja, absennya panjang liburnya. Bisa 5 bulan baru nongol lagi ke rumah Tuhan. Atau enggak doanya Senin berdoa, nanti ketemunya Senin depan lagi. Gimana iman kita mau bertumbuh? Tapi iman saya dan saudara kalau mau bertumbuh, bangunlah persekutuan pribadimu dengan Tuhan. Amin. Ya, iman merupakan sesuatu yang membuat kita dapat melihat Tuhan yang selalu beserta kita apapun yang terjadi. Itu iman. Ada enggak adanya pertolongan Tuhan atau mungkin pergumulan kita belum dijawab Tuhan, kita tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Amin. Kalaupun hari ini doa saya belum dijawab Tuhan, saya tetap bilang Tuhan Yesus itu penolong saya yang sungguh. Amin. Kalaupun hari ini sakit saya belum disembuhkan Tuhan, saya mau tetap katakan Yesus penyembuh buat sakitku. Amin. Kita harus katakan itu. Saya pun melakukan. Kalaupun mungkin sampai hari ini saya bulak-balik ke rumah sakit, bulak-balik ke dokter. Kalau kata si Oma, gue lelah malu. Padahal kayaknya makannya malu. Banyak pantangannya. Tapi bulak-balik rumah sakit. Tapi itu, kita harus tetap melihat. Ada Tuhan yang besar. Yang menyertai saya dan saudara. Amin. Ya, jadi yang pertama, kalau kita mau menang di dalam pergumulan hidup ini, kita harus memiliki iman. Ya, lanjut. Contoh dalam Alkitab di mana seseorang dapat menang atas pergumulan hidup dengan memiliki iman, contohnya adalah kisah hidup
Abraham. Abraham pada waktu dijanjikan keturunannya seperti bintang di langit dan banyaknya seperti pasir di laut pada waktu dia berusia 75 tahun. Tetapi penggenapan janji Tuhan atas keturunannya ketika Abraham berusia 100 tahun. Jadi berapa tahun Tuhan menggenapi janjinya? 25 tahun. Waktu yang sebentar atau waktu yang lama, saudara? Lama ya. Tapi Abraham percaya enggak? Percaya. Walaupun mungkin pada setiap tahun, mana Tuhan? Kok istri saya enggak hamil-hamil? Katanya Tuhan bilang mau menjadikan saya bangsa yang besar. Ini udah umur berapa Tuhan? Sarah juga udah menopause Tuhan. Enggak mungkin ini Tuhan. Tapi tetap Abraham dengan setia, dengan sabar, dia meresponi janji Tuhan. Janjinya tergenapi enggak? Tergenapi. Walaupun harus mengalami proses 25 tahun. Tapi janji Tuhan, iya dan amin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Daniel belum. Tadi Daniel melihat Tuhan di antara singa yang hendak memangsanya. Sehingga ketika dia masuk ke gua singa, dia tidak takut dan akhirnya menang. Bapak Ibu tahu, Daniel itu dimasukkan ke gua singa bukan karena dia mencuri. Bukan karena dia merampok. Bukan karena dia berbuat jahat. Ataupun karena dia korupsi seperti pejabat-pejabat sekarang ini. Tetapi Daniel dimasukkan ke dalam gua singa karena kesukaannya akan doa. Ketika ada larangan untuk menyembah Tuhan, tetap dia lakukan, dia menyembah Tuhan. Singkat cerita, Daniel harus dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi dia tidak takut. Karena apa? Dia percaya. Kalaupun seandainya Tuhan tidak menolong, dia akan tetap mempercayai Tuhan yang dia sembah. Sampai akhirnya Tuhan sendiri yang mengkatupkan mulut-mulut atau taring-taring singa. Sehingga ketika esok harinya Raja Darius datang memanggil Daniel, Daniel masih hidup. Ini membuktikan apa? Daniel melewati fase pergumulan hidupnya karena dia memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, ya. Jadi kedua tokoh ini kita harus teladani, kita pelajari. Ada Abraham yang begitu setia mengikuti janji Tuhan 25 tahun. Ada Daniel yang tetap berdoa walaupun ada larangan. Jadi apapun masalahmu, bukan teh botol jawabannya. Apapun masalahmu, milikilah iman di dalam Tuhan. Amin. Yuk lanjut. Yang kedua, tetaplah berdoa. Untuk saya dan saudara bisa menang di dalam pergumulan hidup ini, kita harus tetap berdoa. Filipi 4 ayat yang ke-6. Yuk baca bareng-bareng lagi. 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang kedua, kita mau tetap intens dalam berdoa. Karena apa? Doa adalah sinergi bersama Tuhan dalam menghadapi pergumulan. Saya diberkati loh, kemarin saya dikunjungi sama Oma Karol. Dalam keadaan kondisi tubuh saya yang lagi lemah, Oma Karol datang. Dan Oma Karol bilang begini sama saya. Kalau kita udah sakit, udah susah, kita tuh harus sebenarnya datang sama Tuhan. Kita perlu setiap hari berdoa. Cakep, ya Oma ya? Betul, karena kekuatan kita apa? Doa, kita gak punya apa-apa di bumi ini. Walaupun kita kaya, tajir, gak bisa membeli sebuah mujizat Tuhan. Tetapi mujizat yang saya alami, saudara alami, itu karena ada kuasa doa. Jadi tetaplah berdoa, karena doa dibilang sinergi kita bersama Tuhan. Semakin kita banyak berdoa, semakin kuatlah iman kita. Semakin kita jarang berdoa, semakin juga kita akan banyak mengalami tantangan di luar kemampuan kita dan kita tidak akan mampu bertahan. Tapi kalau ada kuasa doa, ada kekuatan doa, disitulah
yang akan memberikan saya dan saudara kekuatan. Amin. Karena doa punya power yang luar biasa. Amin. Doa itu manjur. Hati yang gembira adalah obat. Nah, obatnya apa? Ya kalau kita sering berdoa, hatinya bergembira, kita mengucap syukur, itulah yang Tuhan mau, ya. Selanjutnya contohnya siapa? Daud adalah contoh orang yang selalu melibatkan Tuhan dalam setiap pergumulan hidupnya. Makanya gak heran ya kalau kita baca kitab Mazmur, itu banyak ungkapan doa-doanya dari Daud, ada pujian penyembahannya Daud. Karena apa? Daud itu melekat di hatinya Tuhan. Ketika dia mengalami tantangan, cobaan, ujian, bahkan dari anaknya sendiri pun yang ingin membunuh dia tetap melekat di hatinya Tuhan. Dia coba terus bergaul intim sama Tuhan. Kita pun harus seperti itu. Jangan semakin banyak tantangan, semakin banyak cobaan, semakin banyak masalah. Pak Pendeta Rianto, saya absen dulu ya, gak ke gereja, pusing. Di rumah teh banyak masalah. Bu Meli absen dulu doanya hari Rabu. Saya teh pusing di rumah, ribet, puyeng. Semakin kita menjauhkan diri kita sama Tuhan, justru tantangan itu semakin mengejar-ngejar saya dan saudara. Tapi semakin kita banyak tantangan, kita makin kuat di dalam doa. Iman saya dan saudara pun kuat. Amin. Ya. Karena kita cuma bisa lari kepada satu pribadi, yaitu pribadi Yesus. Walaupun kita gak berjumpa Yesus setiap hari face to face, tapi kita berjumpa sejauh doa. Amin. Ya, tetap berdoa ya Bapak Ibu, tetap setia. Kalau di GQ sudah ada doa setiap Rabu, ayo. Kalau nggak ada kegiatan yang mendesak, nggak ada kebutuhan yang mendesak, kalau memang nggak sampai sakitnya dirawat di rumah sakit, masih asam urat, masih vertigo, masih puyeng-puyeng, ayo tah, kita berdoa, sama-sama kita saling mendoakan, ya, karena doa sangat berkuasa. Ya, lanjut. Jangan ini nih, buat saya dan saudara, jangan datang kepada Tuhan hanya karena ada perlunya. Jangan datang hanya ketika ada masalah aja. Wah, kalau lagi banyak masalah, doanya rajin. Tapi kalau udah diberkati Tuhan, lupa sama Tuhan, udah gak doa lagi. Ada ya orang yang seperti itu. Tapi saya sih percaya di GK mah gak ada yang seperti itu. Semuanya teh cakep-cakep pisan. Ya, iya kita harusnya seperti itu. Jadi jangan mau kita sepertinya maaf-maaf kata, kita menjadikan Yesus itu cuma dukun. Kepada waktu kita perlu kita datang. Kita nggak perlu maaf ya, udah selesai masalahnya. Jangan jadikan Yesus dukun. Tapi jadikan Yesus itu memang benar-benar sumber pengharapan dan kekuatan buat hidup saya dan saudara, ya. Jadi tetap cari Tuhan, baik atau tidak baik waktunya, sehat ataupun sakit, susah ataupun senang, tetap berdoa. Karena doa sumber kekuatan kita, ya. Jadikan hadirat Tuhan itu tempat yang sering engkau datangi. Ya, jangan ke mall aja rajin, ke mall rajin, tapi datang ke hadirat Tuhan gak rajin. Ke gereja apalagi gak rajin. Ya, kita harus balance. Ke mall boleh, ke rumah Tuhan juga hayo. Rajin, kalau perlu bawa teman, supaya apa? Bangku-bangku yang kosong ini makin penuh. Semakin banyak orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita semakin senang. Malaikat di surga pun senang. Amin. Ya, jadi tetaplah berdoa. Sudah 2 ya. Jadi untuk saya dan saudara bisa menang dalam pergumulan hidup ini, yang pertama harus memiliki iman. Yang kedua, tetaplah berdoa. Yuk lanjut. Yang ketiga, bersyukur. Ini yang paling penting. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, 2, 3 bareng-bareng. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersyukur adalah klaim kemenangan kita atas pergumulan. Orang yang bersyukur adalah orang yang telah mendapat kemenangan. Intinya belajar tetap mengucap
bersyukur ya. Apapun keadaan kita tetap bersyukur. Kalaupun makanannya hari ini masih tahu goreng, tempe goreng, tetap bersyukur. Kalaupun masih hari ini asam uratnya belum sembuh, tetap aja bersyukur ya Oma ya. Kalaupun hari ini batu ginjal saya belum juga sembuh-sembuh, katanya mati 1 tumbuh 1000, ya elah mati 1 tumbuh 1000. Kalau batu berlian mah saya bagi dah. Ini mah batu ginjal mau dibagi gimana? Tapi ajar saya juga bersyukur. Karena dengan mengucap syukurlah semua jadi lebih nikmat. Coba kalau kita hidupnya banyaknya dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit ngomel, dikit-dikit komplain. Saya percaya kita nggak enjoy menghadapi hidup ini ya. Muka kita mungkin udah kayak pepaya bengkok, mukanya muram durjana. Coba kalaupun mungkin uangnya pas-pasan, makannya pas-pasan, tapi happy aja, pasti orang ngiranya, ih itu si Meli orang kaya kali ya, diberkati ya, kayaknya makan-makan mulu. Padahal makannya murah meriah, gorengan lagi, ya. Tapi yang penting happy. Yang artinya apa? Kita mau tetap bersyukur. Karena ini yang paling penting, mengucap syukur. Kunci kita bisa melewati. Jangan kita bilang, aduh ini masalah lagi ya udah dinikmati aja. Saya pun sama Bapak Ibu, saya pun belajar akhirnya. Pada kenyataannya walaupun dokter sudah bilang mendiagnosa kemarin, Bu ada satu lagi yang baru. Apaan dok? Batu empedu, batu ginjal aja belum selesai, ini numbuh lagi batu empedu. Tapi saya belajar, ya udahlah, hidup harus disyukuri. Kalau dibilang makan, saya tuh banyak loh makannya dipantang. Santan saya kurangin, lemak apalagi daging babi, daging yang haram-haram saya nggak makan. Saya makan cuma daging ikan, daging ayam. Makannya cuma gitu-gitu aja, tahu, tempe, bolak-balik itu aja. Tapi saya juga bingung, kenapa ini numbuh lagi batu ginjal, batu empedu, nggak tahu besok apa lagi. Tapi itulah, kita belajar tetap, apapun kondisinya. Saya belajar, puji Tuhan. Kalaupun saya sampai hari ini bisa hidup, puji Tuhan. Tapi sampai saya renungin, Tuhan, kalaupun mungkin sampai memang kalau saya harus melewati karena saya besok mati nih anggapnya, dipanggil Tuhan karena batu empedu kah, karena batu ginjal, saya sudah ikhlas Tuhan. Saya sampai ngomong gitu. Kalaupun hari ini Tuhan panggil saya karena saya penyakit batu ginjal, batu empedu, saya bilang, saya sudah siap Tuhan. Karena saya sudah mempersiapkan diri saya sedemikian rupa. Saya gak mau jadi orang yang takut mati. Jadi orang yang khawatir dengan kematian karena penyakit. Saya berusaha untuk jadi orang yang ikhlas. Karena apa? Saya punya pengharapan kepada Yesus. Semua orang akan mati, tetapi caranya Tuhan memanggil kita dengan cara yang berbeda. Ya mungkin kalau saya besok matinya dipanggil karena batu ginjal, batu empedu, itu mah urusannya Tuhan. Yang penting selama di dunia ini, saya sudah melakukan bagian saya. Selebihnya Tuhan yang punya hidup dan mati saya. Amin. Tapi apapun itu, kita mau tetap belajar bersyukur ya. Ini contohnya Kejadian 29 ayat 35. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Ini adalah Lea, istri dari Yakub. Kita tahu ya, Yakub ini sebenarnya cintanya kepada Rahel. Tetapi karena dia ditipulah sama mertuanya, dikasihnya si Lea dulu. Makanya si Lea ini kurang dicintai sama Yakub. Tetapi ketika dia dikasih karunia keturunan sama Tuhan, dia bilang, yang terakhir ini si Yehuda, aku pun mengucap syukur. Karena Tuhan tetap baik di dalam hidupku. Walaupun mungkin aku gak dicintai sepenuhnya sama suamiku, tapi Tuhan tetap ada bersama dengan aku. Ya, kita lanjut. Contoh orang yang mengalami kemenangan saat dia mampu mengucap syukur di tengah pergumulan adalah Lea, istri Yakub. Lea mengucap syukur saat melahirkan Yehuda yang tadi seperti saya katakan. Namun Alkitab mencatat bahwa ucapan syukur itu berdampak sangat luas. Ucapan syukur membuat kita menang atas pergumulan hidup. Amin. Ya, jadi kita sudah punya 3 tip. Ingat baik-baik, kalau kita lagi ada masalah, kalau kita lagi ada beban berat, ingat, saya harus memiliki iman,
Saya harus tetap berdoa dan saya harus tetap mengucap syukur. Karena kalau kita melakukan ketiga hal ini, saya percaya kita adalah orang-orang yang menang di dalam pergumulan. Amin. Siapa yang mau menang? Kita semua ya. Ya, selanjutnya kesimpulannya. Itulah 3 hal yang perlu kita miliki agar dapat menang menghadapi pergumulan hidup. Jadi tidak ada alasan untuk kita takut menghadapi pergumulan hidup selama kita memiliki iman kepada Yesus, membangun hubungan dengan Yesus dalam doa, serta mengucap syukur senantiasa apapun yang terjadi. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini, walaupun singkat, tetapi biarlah menjadi remah, bahkan menjadi kekuatan buat saya dan saudara, bisa melewati fase pergumulan hidup ini. Karena ada Yesus yang menjadi kekasih hidup kita, yang bersinergi dengan kita melalui iman pengharapan saya dan saudara. Saya jemput kita boleh bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian, kemanakah kami mencari. Syukur kepadamu Tuhan. Hamba sudah selesai berbicara kebenaran firman ini. Tapi kami mau menjadi pribadi-pribadi yang bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami mau menjadi pribadi-pribadi yang menjadi pelaku-pelaku firman. Kami tahu Tuhan, kami berjalan di dalam lembah yang sangat gelap. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, ataupun banyak masalah. Tapi ketika Allah beserta dengan kami menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Karena kami memiliki iman, memiliki jam doa yang intens. Bahkan kami boleh mengucap syukur lewat mulut dan lidah kami. Waktu ini Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Kami mau mendengar apa kata Tuhan berbicara pada kami. Jangan biarkan keegoisan kami, jangan biarkan keegoisan kami menutupi hati kami untuk kami menerima firman ini Tuhan. Kalau firman ini berbicara menyentuh hati kami, kami mau menjadi orang yang meresponi firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya buka waktu ini, ruangan ini untuk engkau datang secara pribadi. Kalau engkau ingin didoakan secara pribadi dengan pergumulanmu yang berat, tentang keluargamu, tentang sakitmu, tentang pekerjaanmu, tentang apa yang sedang kau gumuli, engkau rasanya berbeban berat, engkau tidak kuat, engkau boleh maju ke altar ini. Nanti ada Bapak Gembala yang akan berdoa secara pribadi buat saudara. Responi firman Allah. Tidak usah malu, tidak usah cemas, tidak perlu ragu. Kalau engkau butuh didoakan, kau boleh maju tinggalkan tempatmu, melangkah dengan iman, karena kuasa Allah ingin dinyatakan sore hari ini buat engkau. Amin Yesus. Haleluya Yesus. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kemanakah kami mencari
kira lama syah. Elehero baku syarara haya lama syah. Alabaya kura lama syah alabaya lama syikira. Aire kilo lama syara lama syah. Alabaya lama syikira lama syah. Alama syakara lama syikita karamaya lama syah. Harabakuramaya karama syakarama. Alehiro nono syata karabahu lebehe lama syakara lama syah. Alabakura lama syikira lama sah. Alayakarehe lobaya lama syela. Hiarabakura labakura nana syatila lama sere. Hiarabakura baya lama syikiro lebeya lama se. Alakuroni halamaya lama sera labaya lama se. Akaro huribina lebere loya lama sera ba. Arikara nana sera labaya labaya lama se. Irina labaya lama kura labaya lama sera. Anakura harala kukira lama sikiro labaya la se. Alabaya kira lama sikira labaya lama se. Anakutikira baya kara lohora. Anakura masikira labaya lama se. Anakutakura labaya la sikira lama sera. Anakurina daya kira lama sakaraba. Alabikiro no ayala la charala. Alabiri yalori la la shera. Anakira haina ya sera. Kira baya la lama se. Alakurina masakara. Alabakura labaya sera. Alibiri kotara masyakara mayala shikita. Arakuta karangka hasolehe. Ini bila biro loro ne shara. Alibiri lori la shikira la masara. Karamasyara. Karamasyata karamasyara. Alibiro sinalabayo. Alibiro kurang masara. Alamai kuru na syara. Alajara hana hasyote. Alibiri kuru no karahatasa. Karama kuru mongkuru hoshikita karama. Karato kuru hudi delebe alebiro. Takaramu hulang karahatasu delebe. Alabakura na katasa. Karama hole hiralala cara. Yesus punya cara yang luar biasa untuk saya dan saudara. Yesus memanggil engkau pada hari ini. Oscar, jadilah engkau kuat. Dengarkan suaraku anakku. Engkau sedang berat hatimu hari-hari ini. Kau menyimpan sesuatu di dalam dirimu. Dan aku mengetahui itu anakku. Kau tidak cerita kepada yang lain, tapi engkau menangis di hadapanku. Dan aku melihat air matamu anakku. Kembalilah engkau padaku. Lakukanlah doa-doamu yang teratur anakku. Engkau tidak sendiri, bahkan engkau tidak ditinggalkan. Kau akan jadi kuat, bahkan kau akan jadi pemimpin anakku. Tapi memang ada tahap demi tahap yang hari ini kau sedang belajar anakku. Kau harus sabar. Pakai hikmat Allah, bukan akal, pikiran dan kekuatanmu. Karena itu engkau bisa salah melangkah. Tapi ketika engkau bergali tim dengan aku, akulah Allah yang memberkati engkau berkali-kali. Dan aku adalah Allah yang tidak sedetik pun
cemas. Jangan takut anakku, aku pembelamu. Kau tidak lagi ingat masa lalumu. Jangan kau melewati masa lalumu. Buang itu jauh-jauh anakku. Yang perlu engkau kerjakan hari ini, tekunlah engkau berdoa. Mulailah engkau berpuasa anakku. Latihlah dirimu untuk tetap setia. Belajar konsisten di dalam Tuhan. Aku yang akan menolong engkau. Kau tidak sendiri di masa tuamu. Aku sumber pengharapan dan kekuatan yang sejati. Dan aku menjadi penghibur selama-lamanya buat engkau. Jangan takut anakku. Lakukanlah terus apa yang harus engkau lakukan. Berbuatlah baik kepada semua orang. Jadilah seorang penolong di tengah-tengah lingkunganmu. Karena engkau akan melihat ada berkat-berkat jasmani maupun rohani mengikuti engkau ketika engkau melakukan firman-Ku dan firman-Ku menetap di hatimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Makasih Allah. Ibu Eli, tetap kuat. Engkau hatinya lemah lembut. Engkau mau diajar. Tapi kadangkala engkau terlalu khawatir anakku. Pergumulanmu hari-hari ini memang sangat berat anakku. Aku tahu itu. Engkau kadang menangis di jam-jam doamu. Kau tidak mengadu kepada suamimu. Kau tidak mengadu kepada tetangga-tetanggamu. Tapi engkau selalu cerita kepadaku. Lakukan firman anakku. Belajarlah untuk terima pelayanan yang dari aku. Belajarlah engkau melayani lewat pujian dan penyembahan. Karena disitulah engkau akan melihat ada kekuatan Tuhan yang mengalir di dalam hidupmu. Dan engkau akan tampil menjadi seorang pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Ketiga anakmu aman di dalam perlindungan dan penjagaanku. Aku yang akan memberkati mereka. Aku yang akan menjagai melindungi mereka. Sampai masa tuamu engkau akan melihat aku Allah yang menyertai engkau. Lakukanlah anakku yang baik. Buang rasa tidak percaya dirimu. Buang rasa mindermu anakku. Majulah engkau di dalam aku. Kau akan melihat pertolongan Tuhan yang begitu ajaib. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu saat hari ini. Apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah Engkau firmankan, ajar kami Tuhan untuk mendengar dan menjadi pelakunya. Kami serahkan sidang jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Berkati hidup mereka, berkati sandang pangan papan mereka, berkati segala pergumulan mereka. Biarlah keluar dari tempat ini, mereka menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Pergumulan tetap ada, karena itu bagian dari perjuangan hidup kami. Tetapi ketika Engkau beserta dengan kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Ibu Meli. Tuhan Yesus memberkati Ibu Meli beserta dengan keluarga senantiasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengumuman pada minggu ini ibadah doa tanggal 20 September hari Rabu bertempat di Rusunawa Penggilingan Tower E. Tower E1 lantai 14 nomor 2 di rumah Ibu Eti. Sekali lagi ibadah doa pada hari Rabu 20 September bertempat di Tower E1 lantai 14 nomor 2 di rumah Ibu Eti.
Doa puasa terakhir makan Kamis malam dan berbuka puasa pada Jumat pukul 4 sore. Ibadah raya minggu depan maksudnya 24 September 2023 pukul 9 pagi bertempat di FG Resort ya. FG Resort Cijeruk. Jadi tidak dari tempat ini, tetapi kita ibadah raya bersama-sama di tempat retreat kita yang akan diadakan tanggal 23 dan 24. Pada hari Minggunya kita akan beribadah bersama-sama di sana. Dukung dan terus doakan retreat kita yang akan diadakan pada tanggal 23 dan 24 September. Retreat Gereja Elim Kristen Indonesia Hope Family Jakarta. Pengumuman selanjutnya berangkat ke 4G Cijeruk, berkumpul di Rusun Penggilingan. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah mendaftar dan ikut serta dalam acara retreat, juga buat saudara-saudari Bapak Ibu yang ada di rumah, tolong perhatiannya. Kita berkumpul di Rusun Penggilingan Tower E4 pada hari Sabtu tanggal 23 September jam 10 pagi. Jangan terlambat. Sekali lagi, kita berkumpul hari Sabtu di Rusun Penggilingan Tower E4 jam 10 pagi. Baik, itu saja pengumuman pada minggu ini. Kita bersatu hati, kita berdoa untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Kami akan memberikan persembahan kepadamu ya Tuhan. Dengan apa yang telah Engkau berikan kepada kami kembalikan kepadamu ya Allah. Untuk Engkau pakai sebagai hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami terus diberkati dan kami boleh menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Persembahan dijalankan, haleluya. Bersama-sama kita bangkit berdiri saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat kasih-Mu kepada kami sekalian yang telah hadir pada sore hari ini, bahkan yang menyaksikan program ini Tuhan. Kami menyaksikan Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami mau beriman, kami mau berharap, tetap kami mau berdoa dan bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya.
bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur, ya Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan. Betapa kagum kami Tuhan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam sungguh. Mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herankah. Betapa kagum kami ya Tuhan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya nyata Tuhan. Amin. Hidupku sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herankah. Betapa kami kagum akan Engkau, betapa kagum ku melihat Perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herankah. Katakan, sungguh ku tak dapat mengerti. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herankah. Sekali lagi, sungguh ku tak dapat mengerti. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herankah. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sungguh ajaib karya-Mu Tuhan dalam hidup kami. Betapa kagum kami melihat setiap perbuatan Tuhan yang begitu baik sepanjang hari-hari yang kami lewati. Kami tahu Tuhan, kalaupun ada persoalan, ada masalah, ada tantangan, ada kesulitan, bahkan ada sakit penyakit, tapi kami tetap percaya selalu ada pertolongan Tuhan. Kagum kami melihat kebaikan Tuhan yang selalu ada buat kami Bapa. Engkau yang selalu menjadikan setiap kehidupan kami hidup yang selalu baik di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang tidak hadir, mereka yang mungkin alami sakit penyakit hari ini Bapa, kelemahan dalam tubuh mereka, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Buat si Pri, kami berdoa biar ya Tuhan Engkau menolong anak-Mu ini Bapa, beri dia pemulihan hari ini Tuhan, jika dia boleh kembali beraktivitas seperti yang sudah Tuhan rencanakan dalam kehidupannya. Keluarga-keluarga yang lain kami berdoa Tuhan juga sungguh ajaib, menjangkau, menjamah setiap hidup mereka. Baik mereka yang ada di rumah, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan Engkau melawat mereka Bapa. Apa yang mungkin mereka sedang doakan, sedang gumulkan, kami mendukung mereka di dalam Engkau Tuhan. Biar Engkau bekerja mendatangkan segala kebaikan dalam hidup mereka. Kami berdoa ya Tuhan Yesus buat kami juga jemaat-Mu. Mungkin kami yang sudah menyelesaikan operasi, kami bersyukur. Kami mungkin masih juga menghadapi ada banyak hal yang kami tidak pernah pikirkan, tidak kami pernah duga boleh terjadi atas hidup kami, tapi kami tetap datang bersyukur. Seperti firman-Mu hari ini mengajarkan kami untuk melewati setiap fase hidup ini, untuk kami tetap punya iman, percaya kepada Tuhan, tetap tekun berdoa, bahkan bersyukur senantiasa dalam setiap apapun yang kami alami Bapa. Kami tahu Engkau sumber kekuatan buat kami, sumber damai sejahtera, sumber kemenangan buat kami, sumber yang memberikan kami kecukupan hari-hari yang kami lewati Bapa.
berjanji dalam setiap hidup kami bahwa di tahun ini kami akan banyak hal yang kami akan nikmati kemenangan dari Tuhan. Janji-janji Tuhan ya dan amin akan terjadi atas setiap hidup kami, sehingga tahun ini adalah tahun yang lebih baik yang kami akan lihat. Tuhan, ajar kami tetap setia, ajar kami tetap percaya, ajar kami tetap berharap kepada Yesus, karena Engkau di atas segala-galanya dalam setiap hidup kami Bapa. Sepanjang minggu ke depan Tuhan berkati jemaat-Mu, aktivitas kami, setiap yang kami sudah rencanakan dalam apapun, Tuhan Engkau menyertai kami. Baik pekerjaan, baik usaha, baik rumah tangga kami, anak-anak kami juga dalam sekolah. Tuhan, Engkau pagari mereka dengan kuasa-Mu ya Bapa, sehingga sepanjang minggu ke depan apa yang kami lewati adalah kemenangan dari Tuhan. Jumpakan kami kembali di hari Minggu, walaupun Tuhan izinkan kami ada di 5C Resort. Tuhan, Tuhan berkati kami Bapa, beri kami kesehatan, beri kami kemenangan, kekuatan, hingga kami bisa ikut serta bersama-sama. Dan kami percaya Tuhan melalui retreat ini ada banyak hal yang baik, yang benar, yang firman Tuhan sediakan untuk kami bawa pulang ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa juga buat tempat yang akan kami pakai minggu ke depan, ruangan-ruangan kamar yang akan kami pakai untuk tidur, ruangan aula yang akan kami pakai juga untuk kami beribadah, bahkan bermain, games, apapun Tuhan. Setiap tempat, lapangan, kolam renang, apapun ya Tuhan, Engkau kuduskan, Engkau berkati Bapa, jika kami yang ikut serta, kami membawa sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Keperluan-keperluan yang kami perlukan, baik segi apapun ya Tuhan, kendaraan yang akan kami tumpangi, bis yang kami sewa, Tuhan juga berkati. Buat perjalanan kami pulang pergi di dalam berkat Tuhan. Siap hamba-hamba-Mu yang melayani juga Tuhan berkati kami Bapa. Pakai kami terus Tuhan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bersyukur, berterima kasih, bahkan sekali lagi Tuhan bersyukur buat apa yang sudah Tuhan rencanakan dalam hidup kami Bapa. Kami percaya suatu hari Tuhan akan beri kami tempat ibadah yang baik, tempat yang permanen, sehingga kami bisa terus mengembangkan kerajaan Tuhan di muka bumi ini bersama-sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Hingga kami akan lihat ada banyak penuaian terjadi, ada jiwa-jiwa yang baru yang terjadi, yang datang Tuhan. Ada keluarga-keluarga yang kami boleh rebut, mereka masuk ke dalam rumah Tuhan. Bahkan mereka mungkin yang di luar sana sedang berputus asa, mereka yang sepertinya kehilangan pengharapan. Kami datang membawa harapan buat mereka Bapak. Kami datang bawa firman buat mereka, hingga mereka boleh datang ke rumah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tiba saatnya kami akan berpisah satu lain, pulang dari tempat ini. Kendaraan apapun yang kami tumpangin hari ini Tuhan berkati, jagai kami Bapa, lindungi kami Tuhan. Kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat, dengan kebaikan Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Percayalah Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dan yakinlah Tuhan telah menyediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Terimalah hikmat, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera, dan penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap langkah hidup saya dan saudara, mulai sore hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur dan menaikkan pujian ini. Ku nyanyikan haleluya. Ku nyanyikan ajaib perbuatan-Mu, ku nyanyikan, oh haleluya. Sungguh besar kekuatan, sungguh ajaib perbuatan-Mu Tuhan, sungguh ajaib perbuatan, sungguh besar kekuatan-Mu. Haleluya. Amin, amin. Tuhan berkati kita. Selamat hari Minggu.